Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Pemain terbaik di lapangan tadi malam justru Ederson, kiper mereka. Bukan De Bruyne, bukan Haaland. Tim yang terkenal dengan permainan menyerangnya, pemain terbaiknya justru kiper mereka. Itu udah jelas lah menunjukkan bagaimana jalannya pertandingan final tadi malam. Gue melihat tim asuhan Guardiola bermain seperti Empoli ketika melawan Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya pertandingan terakhir di musim ini, yang juga merupakan pertandingan paling bergengsi untuk kita ya sepanjang musim 2022-2023, selesai sudah. Kita takluk 1-0 dari Manchester City, sekaligus menjawab sebagian besar prediksi media dan orang-orang ya bahwa City akan menaklukkan Inter di final Liga Champions. Sebetulnya ya teman-teman, gua nggak memasang target yang muluk-muluk di pertandingan ini. Gua udah sangat amat siap untuk menerima kekalahan. Tetapi yang bikin kekalahan atas City menjadi sangat menyesakan ya, walaupun gue udah siap kalah, adalah ternyata kita mampu memberikan perlawanan. Di luar dugaan, Inter bermain sangat solid, pertahanannya kuat, dan bahkan di lini depan kita membuat peluang emas jauh lebih banyak dibandingkan City. Kita punya peluang untuk menang di partai final Liga Champions ini. Itulah kenapa walaupun gue udah mempersiapkan diri untuk kalah ya, sudah sangat siap untuk menerima kekalahan, tetap aja pada akhirnya kekalahan dari City di partai final Liga Champions ini menyesakan bagi gua. Beda ceritanya ya teman-teman kalau misalkan tadi malam itu kita dibombardir habis-habisan, dikurung sepanjang 90 menit, tidak mampu membuat peluang emas, seperti ketika Milan kalah dari Inter ya, kalah segala-galanya. Nah, kalau situasinya kayak gitu, gue pasti bisa menerima kekalahan dengan lapang dada lah. Sangat amat wajar untuk kalah. Sedangkan di partai tadi malam, wah itu beda banget ya teman-teman. City yang difavoritkan banyak orang, yang punya uang jauh lebih banyak, punya pemain berkualitas di segala lini, ternyata nggak semegah itu ketika menghadapi Inter. Gue melihat tim asuhan Guardiola bermain seperti Empoli ketika melawan Inter. Ini buktinya, kalau kita lihat berdasarkan data ya teman-teman, ini berdasarkan data, bukan asumsi. Expected goal partai final Liga Champions 2023, City cuma mengemas 0,95 teman-teman, sedangkan Inter 2,07. Ini berarti teman-teman, dari sisi peluang emas, City bahkan nggak punya peluang bulat 1 gol pun ya, cuma 0,95. Sedangkan Inter seharusnya bisa mengemas 2 gol lebih. Begitu juga dari statistik pertandingan, shot on goal kita unggul dari City. City cuma 4, kita shot on goalnya 5. Shot off targetnya City cuma 3, kita melesatkan 7 tendangan. Dan cornernya City sepanjang 90 menit cuma punya 2 corner teman-teman, kita 4. Bahkan ya teman-teman, kalau kita mau berandai-andai, seandainya partai final Liga Champions, cara menghitung kemenangannya berdasarkan poin seperti ditinju. Kalau ditinju kan pukulan masuk mendapatkan poin tuh. Itu udah pastilah Inter yang akan memenangkan partai final Liga Champions. Tetapi faktanya inilah sepak bola ya teman-teman. Taktik sempurna dari Inzaghi, permainan fantastis dan disiplin dari seluruh punggawa Inter tidak serta-merta membuat kita menjadi juara, memenangkan pertandingan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan, bahkan hal-hal detail. Salah satunya adalah gol Rodri yang melewati 2 pemain kita ya, Darmian dan Calhanoglu. Bahkan jarak antara bola dengan paha mereka berdua itu nggak sampai sejengkal teman-teman. Bisa-bisanya bolanya melesat melengkung ya, menghindari 2 pemain tersebut, tapi tetap masuk ke arah gawang. Oh ya teman-teman, di konten gue sebelumnya, tepat sebelum konten ini, kan gue bilang tuh 5 kunci kemenangan Inter atas City. Salah satunya adalah Lautaro Martinez tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan one on one. Dan akhirnya beneran kejadian, Lautaro Martinez mendapatkan momen one on one dengan Ederson, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Sebetulnya dia bisa aja tuh ngasih bola ke Lukaku atau tahan bola lebih lama untuk memberikan ke Brozovic. Akhirnya dia lebih milih nge-shoot di sudut yang sangat amat sempit. Tetapi apapun itu teman-teman, gue sangat amat bangga atas pencapaian Inter, khususnya di partai final ini. Kita membuka mata dunia ya bahwa City dengan uangnya yang melimpah,
kalah dengan racikan Pep Guardiola yang konon katanya terbaik di dunia, ternyata tidak bisa menang semudah itu atas Inter. Selain peluang emas dari Lautaro, kita juga punya beberapa peluang emas lainnya teman-teman. Ada dari Di Marco sundulan, kemudian dari Lukaku juga sundulan tinggal berhadapan dengan Ederson. Lalu ada juga di detik terakhir ya, sundulan kita memanfaatkan corner, sayangnya masih bisa ditepis oleh Ederson. Tapi ya sudah ya teman-teman, kita patut berbangga, patut berbesar hati karena di partai final Liga Champions ini kita menghadapi City, tim dengan kekuatan finansial luar biasa, skuad yang sangat amat komplit, kemudian pelatihnya punya pengalaman juara. Tetapi yang perlu teman-teman catat adalah pemain terbaik di lapangan tadi malam justru Ederson, kiper mereka, bukan De Bruyne, bukan Haaland. Tim yang terkenal dengan permainan menyerangnya, pemain terbaiknya justru kiper mereka. Itu udah jelas lah menunjukkan bagaimana jalannya pertandingan final tadi malam. Erling Haaland yang sejauh ini mampu mencetak 52 gol dalam 52 pertandingan, sama sekali nggak berkutik ya di tangan kakek Acerbi. Bahkan gelandang terbaik mereka, Kevin De Bruyne, tidak mampu menyelesaikan satu babak penuh ya melawan pertahanan Grendel nan keras ala Italia. Oh ya teman-teman, sebelum gue tutup untuk cerewetin Inter hari ini, gue cuma berharap Zhang atau presiden baru kita nanti meningkatkan kualitas tim ya. Aneh banget rasanya teman-teman, kita memainkan partai selevel final Liga Champions, tetapi di babak kedua memasukkan Belanova, pemain yang kita pinjam dari Cagliari. Cagliari itu tim yang musim lalu kena degra. Gimana ceritanya pemain yang berasal dari klub degra bisa bermain di final Liga Champions? Itu nggak masuk akal banget. Selain itu di babak kedua kita juga mainin Danilo D'Ambrosio teman-teman, pemain yang udah digrogotin usia dan cedera. Nah musim depan kalau kita ingin bisa tetap kompetitif bermain di level tertinggi, syukur-syukur mau masuk final Liga Champions lagi, ya nggak bisa lah ngandelin pemain-pemain semacam ini. Dan di satu sisi gue juga berharap Zhang mempertahankan pemain-pemain terbaik kita, khususnya Brozovic yang kembali menunjukkan dia punya level berbeda ya dibandingkan Hakan, Barella, Lautaro bahkan Lukaku. Semakin sulit sebuah pertandingan, semakin tinggi tekanannya, Brozovic makin menunjukkan kualitasnya. Selain Brozovic yang menurut gue harus dipertahankan juga Onana ya. Onana itu kelebihannya selain memang refleksnya bagus, visi umpan-umpannya oke. Yang gue suka dari Onana adalah karakteristik dan leadership dia ya. Gue melihat dari beberapa kali gesturnya Onana, statement-statement dia di konferensi pers, Onana itu pemain yang punya karisma pemenang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Tetap semangat, tetap kepala tegak. Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.